Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desa Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini atau progres terkini dari normalisasi Kali Gabus. Jadi video ini diambil pada hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, tepatnya di sore hari sekitaran jam 5 lewat ya, atau jam setengah 6. Dan kita akan melihat progres terkini apa saja yang terbaru dari area Kali Gabus. Di depan kita ini adalah gorong-gorong yang lama diaktifkan kembali. Tadinya sempat tertutup ya oleh tanah ataupun bangunan-bangunan liar lainnya, namun sekarang kita bisa melihat kondisinya sudah diaktifkan kembali. Dan untuk sheet pile betonnya sudah dilakukan pembobokan mengikuti ukuran dari box culvert yang sudah dipasang. Jadi ini tembus ke area kali yang berada di samping dari Suropati Residence. Dan ini kondisi di sore hari. Kita bisa melihat ya, mataharinya sudah mulai sedikit terbenam, jadi gambarnya agak sedikit lebih gelap. Namun kita bisa melihat kondisi di sekitarnya untuk lalu lintas dari Jalan Raya Gabus terlihat ramai dan lancar. Dan di depan kita ini kita akan melihat kondisi turap batu kali. Di video sebelumnya kita sudah melihat kondisi dari darat. Untuk turap batu kalinya sudah selesai proses pemasangan atau pengacian ya, dioles di bagian atasnya sudah dirapikan dan sudah semakin rapi. Nah, ini kondisi di persimpangan dan kita masih melihat tanaman masih berada di area sekitaran persimpangan dan masih tumbuh ya. Mudah-mudahan tanaman atau pohon yang ditanam hidup, tidak kering. Dan ini kondisi di area jalan irigasi yang mengarah ke Dharma Wangsa, dan kondisi di area permukaan Kali Gabus ini kita bisa melihat ya, kondisinya masih sedikit permukaannya lebih naik atau tinggi dikarenakan beberapa waktu lalu atau kemarin daerah Tambun hujan deras ya. Dan ini kondisi di area Jalan Raya Gabus. Nanti kita akan terbang sampai area crawler crane ya, atau area yang sedang dipasang seat pile. Nah, di area sini kita juga bisa melihat, mudah-mudahan di area sini untuk tikungannya bisa diperlebar agar tidak menimbulkan antrian-antrian ya atau kemacetan. Nah, ini jika ditarik garis lurus dari area persimpangan sampai ke area jembatan Villa Gading Harapan 5 ya, sudah mulai rapi di area sisi dari Jalan Raya Gabus. Untuk tumpukan tanah merah yang kemarin masih bertumpuk di area sekitaran Jalan Raya Gabus sekarang sudah digelar atau sudah diratakan. Tepat di area sisinya dikasih jarak ya. Mudah-mudahan nanti dipasang yudis ya atau beton agar untuk aliran got ya, got beton ataupun yudis. Dan mudah-mudahan juga untuk kedepannya pemerintah daerah bisa menambahkan penerangan lampu di sepanjang Jalan Raya Gabus ini. Nah, ini kita bisa melihat juga untuk di area pertigaan. Untuk yang lurus
aksesnya masih ditutup dikarenakan sedang ada pengerjaan pengerukan. Dan ini kondisi di area sekitaran tanggul yang di seberangnya. Untuk yang di seberang atau tanggul yang kita lihat ini belum ada proses seatbelt ya. Jadi untuk pemasangan seatbelt terfokus yang di Jalan Raya Gabus, dikarenakan di Jalan Raya Gabus ini akan dilebarkan. Jadi sebelum dilebarkan dipasang seatbelt terlebih dahulu agar nantinya tanah atau jalan tidak amblas ataupun longsor. Dan terlihat untuk yang sudah dipasang capping beam ya, sudah mulai rapi. Tinggal proses penambahan pengurukan agar lebih tinggi dari jalan, ataupun proses pengecoran ya, jika inginnya nantinya akan dijadikan jalan. Nah, ini juga untuk tumpukan-tumpukan tanah masih ada ya, belum digelar semua. Dan terlihat untuk area yang berdekatan dengan pintu air sudah dilakukan pengerukan, yang berarti akan segera ditimbun oleh tanah baru ya, atau tanah merah. Jadi kita flashback ke belakang. Pertama, proses pembongkaran bangunan-bangunan liar. Yang kedua, pengerukan pelebaran. Setelah dilakukan pengerukan pelebaran, maka langsung dipasang seatbelt. Setelah dipasang seatbelt dibobok, dipotong hingga tingginya sama, lalu dipasang bagisting, dipasang tulangan besi, dan segera langsung dicor sehingga menjadi capping beam ataupun balok beton. Jadi fungsi balok beton ini atau capping beam ini untuk mengunci seatbelt satu dengan seatbelt yang lainnya agar tidak bergeser ketika terjadi pergerakan tanah ya, ataupun unsur-unsur lainnya. Jadi sekali lagi, video ini diambil pada sore hari setelah jam operasional berhenti ya, atau di luar jam operasional. Nah, ini terlihat di area bawah kita ini adalah area yang berdekatan dengan pintu air. Sudah dilakukan pengerukan. Jadi yang tadinya masih tumpukan-tumpukan tanah dari hasil kerukan, sekarang sudah dikeruk ya, sudah dibuang, akan diganti dengan tanah yang bagus sehingga nantinya tanahnya bisa lebih padat atau jalannya bisa lebih padat. Dikarenakan jika menggunakan dari kerukan lumpur ya ataupun sedimentasi, banyak tercampur dengan sampah-sampah ataupun yang lainnya, sehingga tanah bisa mengurangi kepadatan tanah. Nah, ini ada ekskavator yang berwarna hijau fluoresin ya, atau hijau toska, yang sudah terparkir dikarenakan sudah di luar jam operasional. Jadi dari ujung ke ujung kita bisa melihat kondisinya sudah semakin rapih. Pemasangan seatbelt, pengecoran capping beam, pengerukan area sisi jalan, dan lain-lain. Nah, ini tinggal yang mengarah ke Pasar Gabus, terlihat masih ada sedikit yang belum dikeruk. Jadi untuk pemasangan
capping beam sudah jauh dari area pasar gabus. Nanti kita akan coba melihat kondisinya seperti apa. Nah, nanti pada tanggal 14 Mei atau lebih tepatnya hari Rabu, Jalan Raya Gabus ini akan ditutup yang mengarah ke pintu tol Gabus atau gerbang tol Gabus, dikarenakan untuk pemasangan seatbelt sudah mencapai area yang mengarah ke pintu tol Gabus atau gerbang tol Gabus, yang berarti untuk pemasangan seatbeltnya sudah hampir mau selesai ya, tinggal sedikit lagi. Dan sekali lagi diinfokan, untuk pemasangan seatbelt beton hanya dilakukan di Jalan Raya Gabus. Untuk seberangnya untuk saat ini belum ada info ya, atau belum ada pemasangan. Dan seatbelt beton ini berjumlah total keseluruhan sekitar 970 batang seatbelt yang digunakan sepanjang Jalan Raya Gabus ini. Untuk kualitas yang digunakan, material-material yang digunakan dari normalisasi Kali Gabus ini, materialnya pilihan ya, kualitasnya diutamakan. Kita bisa melihat di video-video sebelumnya, untuk tulangan balok beton ataupun capping beam, tulang besinya menggunakan besi ulir berukuran 19 mm. Jadi cukup lumayan tebal, kira-kira setebal besi linggis ya, kurang lebih setebal besi linggis. Dan untuk konkrit ya atau beton menggunakan mutu kualitas K350. Jadi kualitasnya pilihan dikarenakan untuk jangka panjang. Info dari pekerjanya, untuk beton ini sekitaran bertahan ya, sekitar 40 tahunan lebih. Jadi cukup lumayan lama untuk kualitas beton yang digunakan. Dan kita bisa melihat di layar kaca kita ini sedang dalam proses pengecoran. Jadi proses pengecorannya sudah jauh, dan kita coba akan melihat atau zoom untuk melihat kondisi proses pengecoran capping beam. Untuk normalisasi kali yang ada di Jawa Barat, khususnya bukan hanya di Kali Gabus ya, ada di beberapa wilayah termasuk Kali Baru, Kali Mati yang ada di Tambun Selatan, dan kali-kali lainnya ya yang berada di Jawa Barat. Upaya-upaya normalisasi kali atau sungai agar nantinya dapat diharapkan mencegah atau mengantisipasi luapnya air dan banjir. Kita bisa melihat beberapa bulan yang lalu Bekasi dilanda banjir besar sehingga menenggelamkan ribuan rumah dan beberapa wilayah. Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah Jawa Barat sedang gencar-gencarnya melakukan normalisasi kali ataupun sungai, saluran air dan lain-lain. Terutama yang kita lihat ini adalah di Kali Gabus. Sekarang kalinya sudah terlihat lebih lebar dan sudah tidak ada bangunan-bangunan liar lagi yang menghalangi jalur air, sehingga air bisa bablas
langsung ya, tanpa terhalang oleh pondasi beton, pohon, sampah dan lain-lain. Dan mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa tidak membuang sampah lagi di sembarang tempat ataupun membuang sampah di aliran air, sehingga nantinya menimbulkan mampet dan menimbulkan luapan air ataupun banjir. Air tidak bisa mengalir dikarenakan mampet ataupun tersumbat. Nah, ini di depan layar kaca kita ini kita bisa melihat untuk pemasangan seatbeltnya sudah tinggal sedikit lagi yang di depan SPBU atau pom bensin. Tinggal beberapa seatbelt ya, sepertinya 3 atau 4 batang lagi. Untuk crawler crane yang berwarna ungu, kita bisa melihat di area bawah pengerjaannya sudah selesai, tinggal yang ada seatbeltnya tinggal sedikit lagi. Setelah itu maka akan bergeser ke area sebelum atau yang mendekati pintu tol Gabus atau gerbang tol Gabus. Kita doakan semoga normalisasi Kali Gabus ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Kita dukung terus upaya-upaya pemerintah untuk menormalisasi saluran air agar nantinya bisa mengantisipasi, mencegah atau meminimalisir luapan air ataupun banjir. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.